Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis hari biasa sesudah penampakan Tuhan, 6 Januari 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarkannya." Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Irene Herlina Nona Diogo dari Kaimana, Papua Barat. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita mendengarkan dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 22a yang membicarakan tentang pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Berefleksi dari bacaan yang telah kita dengarkan pada hari ini, bahwa kita sebagai manusia harus mengakui bahwa Yesus datang ke dunia untuk membawa warta gembira dan keselamatan bagi kita semua. Karena itulah kita sebagai manusia perlu untuk dijiwai oleh Roh Kudus, yang artinya harus tanggap dan cepat serta bertindak untuk melakukan sesuatu yang membuat lingkungan hidup lebih baik, nyaman, indah, menarik, dan memikat. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat apa yang tidak baik atau tidak beres, maka harus dengan segera memperbaiki atau membereskannya tanpa menunggu perintah orang lain serta tidak mencari muka.
dalam Injil pada hari ini, Yesus sendiri, ia berada di kota Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ketika membacakan kutipan dari kitab Nabi Yesaya dan mengakhirinya dengan bersabda, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Nas yang dibacakan oleh Yesus adalah kabar gembira atau kabar baik. Kabar baik bagi yang miskin, pembebasan bagi yang tertawan, penglihatan bagi yang buta, pembebasan bagi yang tertindas, dan berita perihal tahun rahmat Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita semua dipanggil untuk berbuat yang sama, meneladani cara hidup dan cara bertindaknya. Maka marilah kita melihat dengan cermat, teliti, dan tekun akan lingkungan hidup kita masing-masing. Serta ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak baik atau yang tidak beres, harus segera kita perbaiki dan dibereskan. Seperti diumpamakan seperti yang kotor kita bersihkan, yang tidak tertib kita tertibkan, yang tertekan kita bebaskan, dan yang sakit disembuhkan. Dengan kata lain, hendaknya cara hidup dan cara bertindak kita dimanapun dan kapanpun, serta kehadiran dan sepak terjang kita senantiasa membuat lingkungan hidup semakin baik, menarik, dan memikat. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlu untuk kita sadari juga dengan baik, kemanapun kita pergi atau dimanapun kita berada, hendaknya tidak menjadi beban bagi orang lain, melainkan membantu orang lain dengan sepenuh hati dan jiwa raga kita. Pada hari ini pula kita diperdengarkan dari kitab 1 Yohanes bab 4 ayat 20 sampai dengan 21 yang mengatakan bahwa jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Maka demikian peringatan Yohanes kepada kita semua. Mengasihi Allah memang tak dapat dipisahkan dengan mengasihi sesama atau saudara, atau mengasihi Allah harus menjadi nyata dalam mengasihi sesamanya. Maka saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mengakui diri sebagai orang beriman, orang yang membaktikan diri sepenuhnya kepada Allah, berarti kita bersahabat dengan siapapun dan apapun, dengan semua ciptaan Allah di bumi ini. Yang terutama yaitu sesama manusia yang diciptakan sebagai gambar atau citra Allah. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Dengan demikian, kita semua diajak untuk mawas diri. Apakah saya masih membenci seseorang? Baiklah dengan rendah hati berdamai dengannya. Selain secara pribadi, hendaknya juga mawas diri sebagai kelompok, suku, atau bangsa. Marilah kita galang, perteguh dan kembangkan persaudaraan atau persahabatan sejati antar kelompok, suku, atau bangsa. Aneka perbedaan yang ada di antara kita hendaknya menjadi daya tarik dan daya pikat untuk saling mengenal dan mendekat serta kemudian bersahabat. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan dan menumbuh kembangkan kebencian, iri hati, permusuhan, hendaknya kita singkirkan. Marilah kita mengakui bahwa Yesus itu adalah kasih. Kasih-Nya yang sangat luar biasa sampai Ia rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Tanda solidaritas dan kesetia kawanannya itu yang harus kita pegang teguh dan kita hayati serta kita laksanakan dalam kehidupan kita bersama keluarga, sanak saudara, para kenalan, atau siapapun baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Mari kita hidup rukun dan damai, saling bergandengan tangan satu sama lain tanpa membedakan semua itu. Maka dengan demikian akan lahirlah nas yang diungkapkan oleh Yesus kepada kita, yaitu Yesus mau agar kita semua harus menjadi pengikut-Nya yang setia, yang mampu menembus segala cobaan, rintangan, maupun hambatan yang terjadi pada diri kita. Dan mari juga kita bawa orang-orang yang mungkin selama ini mereka jauh dari Tuhan. Kita dekati mereka, kita bawa mereka kembali kepada Tuhan. Dan kalau ada orang-orang yang kita benci atau tidak mudah untuk kita maafkan, marilah di tahun yang baru ini kita rubah semua segala sikap dan tingkah laku kita yang kurang baik, dan mari kita saling memaafkan satu sama lain sebagai saudara. Seperti yang kita lihat dari kitab Mazmur bab 72 ayat 14 sampai 15, dilanjutkan ayat 17, yaitu Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan berkati sepanjang hari. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Maka yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita pada hari ini, sanggupkah kita untuk mengasihi orang-orang yang telah membuat kita, atau orang-orang yang telah menyakiti hati kita? Dan sanggupkah kita pula menjadi pengikutnya yang setia di dalam kehidupan?